penelitian kualitatif itu juga dikenal dengan yang namanya situated knowledge. Jadi dia hanya menghasilkan pengetahuan yang sifatnya sangat kontekstual, sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, sosiodemografi, baik dari peneliti ataupun dari apa yang diteliti. Sehingga fokus utama pada penelitian kualitatif itu menghasilkan sebuah thick description atau penjelasan yang amat sangat kasuistik atau sangat unik mengenai sebuah fenomena. Karena tidak ditujukan tadi untuk mencari hukum yang mengatur sebuah kejadian. Dalam hal ini akhirnya difahami kalau realitas sosial itu secara sosial sifatnya terkonstruksi. Karena dia konstruksi, dia sifatnya bukan realita yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan tukang itu membangun rumah itu kan dia milih semen, milih bahan bangunan, milih apa namanya lokasi yang akan dibangun seperti apa, bagaimana bentuk bangunannya. Ini semua akan mempengaruhi bentuk realitas yang akan dibangun. Jadi setiap peneliti walaupun muncul dengan research question yang sama, belum tentu mereka akan menghasilkan sebuah jawaban yang sama mengenai realitas yang sama, mengenai realitas yang diteliti. Nah, ini yang sangat mendasar ketika kita menggunakan paradigma interpretatif yang kita wujudkan dalam penelitian kualitatif. Nah, lalu apa sih sifat-sifat alami dari sebuah penelitian kualitatif? Tadi karena kita tidak berusaha untuk mencari sebuah hukum yang mengatur kejadian, jadi yang paling berbeda dengan penelitian kuantitatif adalah kita berusaha untuk mendeskripsikan sesuatu itu tidak dari sudut pandang kuantitas, tetapi lebih pada kualitas. Jadi penelitian kualitatif memang tidak berbicara mengenai jumlah data yang amat sangat banyak, karena seringkali fokusnya lebih pada tadi kedalaman data atau mempertanyakan mengenai proses bagaimana sesuatu itu terjadi. Walaupun nanti ke belakang, karena itu namanya muncul namanya mixed method, ada berbagai dan mixed method ini muncul juga karena perkembangan zaman, ada big data, program komputer dan lain sebagainya yang akan membantu kita melakukan penelitian kualitatif. Sudah semakin banyak penelitian kualitatif itu yang ternyata tidak hanya berhenti pada penelitian yang mungkin hanya 5 responden wawancara, tetapi juga mencakup data yang lebih luas. Tapi tetap tidak berusaha untuk mengeneralisasi. Nah, tadi karena sifatnya itu tidak berusaha mengeneralisasi dan dia tidak berusaha untuk mencari sesuatu rumusan terhadap sebuah realitas sosial, penelitian kualitatif itu menggunakan cara berpikir induktif. Jadi berbeda dengan kuantitatif, apabila kuantitatif itu sifatnya deduktif. Jadi kalau kuantitatif tujuannya untuk menguji hipotesa, biasanya kita sudah berangkat dengan konsep yang amat sangat rigid, dari operasionalisasi, variabel, lalu bagaimana mengukur variabel, lalu bagaimana variabel-variabel tadi akhirnya kita uji dengan rumusan statistik yang sudah dibuat berdasarkan karakteristik dari konseptualisasi dan operasionalisasi kita di awal. Nah, penelitian kualitatif itu sebaliknya, sifatnya sangat terbuka dan kita membangun data itu tidak untuk menguji hipotesis. Jadi kerangka teori yang kita miliki di awal itu hanya kita gunakan sebagai pijakan awal untuk melihat fenomena tanpa bermaksud untuk mengujinya. Jadi mulai konsep, hipotesis, dan cara kita menganalisis data itu berangkat dari apa yang kita temukan di lapangan. Sehingga proses data collection, pengumpulan data, dan termasuk proses analisisnya itu sifatnya simultan atau iteratif gitu ya. Jadi dilakukan terus-menerus Bapak Ibu. Jadi tidak, kalau misalkan dengan kuantitatif itu kan kita punya proposal, terus sudah proposal gitu selesai, kita lakukan data collection-nya, pengumpulan data, lalu kita analisis. Nah, kalau penelitian kualitatif, kita bisa selalu merubah research question kita.
sesuai dengan data yang kita temukan di lapangan. Kita juga bisa memutuskan untuk menggunakan metode yang berbeda. Misalkan pada saat awal, kita hanya memutuskan menggunakan in-depth interviews. Ternyata dari in-depth interview ini belum menjawab apa yang kita tanyakan, atau bahkan kita menemukan sesuatu yang lebih spesifik dari apa yang dimunculkan oleh responden in-depth interview kita. Lalu kita lanjutkan dengan focus group discussion. Atau bahkan dari in-depth interview tadi ternyata memunculkan kemungkinan kita harus melakukan studi teks terhadap peraturan-peraturan yang mungkin sempat muncul didiskusikan di dalam proses wawancara. Jadi kita selalu mau revisi proses berpikir kita, research question kita, dan kesimpulan sampai itu nanti muncul yang namanya data saturate ya. Jadi ketika data itu dikatakan sudah tidak memunculkan lagi pertanyaan, jadi itu dikatakan kita sudah sampai pada tahapan conclusion. Nah, ini yang dikatakan kalau peneliti terus kembali kepada data untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru sampai muncul sebuah pemahaman yang mendalam mengenai sebuah fenomena atau isu yang kita angkat, walaupun pada awalnya itu bisa jadi sangat berbeda dengan research question kita yang di awal, terutama ketika kita menggunakan metode kualitatif yang sifatnya grounded ya, yang sifatnya grounded atau eksplorasi. Ketika masih belum banyak informasi yang kita pahami mengenai sebuah fenomena, kayak misalkan kalau kita masuk pada saat situasi seperti ini, COVID-19 misalkan, itu bisa juga masuk dalam konteks penelitian eksplorasi. Ketika peneliti hanya tahu gejala-gejalanya tanpa tahu sebenarnya ini penyakitnya apa sih, bahkan gejala itu terus berkembang. Jadi kita belum bisa memunculkan research question yang pasti, tetapi yang muncul adalah eksplorasi mengenai apa sih fenomenanya. Jadi kita baru mulai mencari apa itu fenomenanya. Itu bisa masuk dalam konteks penelitian kualitatif. Nah, lalu yang paling mendasar di dalam penelitian kualitatif adalah bentuk datanya. Jadi karena sifat penelitian kualitatif tadi berusaha untuk mencari yang namanya thick description, jadi sifat data itu berupa kalimatnya atau kata. Yang kata tadi atau kalimat-kalimat tadi itu bisa kita dapatkan melalui secara umum ada empat cara kita mengumpulkan data-data penelitian kualitatif, yaitu interview, ini sifatnya bisa merupakan narasi, jadi transkrip dari interview, baik verbatim maupun tidak. Terus observasi, jadi ada field notes kalau kita melakukan participatory, jadi observasi itu macamnya juga banyak, ada participatory observation, ada non-participatory observation, ada direct observation, ada non-direct observation. Jadi ketika kita langsung terjun ke lapangan untuk mengamati fenomena yang ada di lapangan. Biasanya ini muncul dalam penelitian etnografi. Ketika kita misalkan ingin melihat bagaimana proses sosial yang terjadi di masyarakat pada saat ini ketika mungkin dikaitkan dengan COVID-19. Ketahanan masyarakat dalam menghadapi fenomena pandemi ini situasinya seperti apa dengan langsung terjun ke lapangan, dengan langsung mengamati masyarakat yang menjadi tujuan penelitian kita. Itu masuk dalam fenomena cara kita mengumpulkan data kualitatif secara observasi. Nah, ini biasanya kita menggunakan field notes atau catatan lapang yang nanti itu akan kita olah di dalam menganalisis data kualitatif kita. Catatan lapang ini sebenarnya tidak hanya berupa tulisan tangan gitu ya, mencatat, tapi juga bisa dalam bentuk dokumentasi, misalkan dalam bentuk video, dalam bentuk foto, yang itu mendokumentasikan proses observasi kita di lapangan. Nah, dalam fenomena saat ini, itu tidak hanya kita melihat pada bagaimana proses secara langsung, tapi karena adanya media internet misalkan,
kita bisa melakukan observasi itu secara non-direct. Jadi misalkan kita melakukan virtual etnografi, kita melihat proses pengambilan keputusan atau proses bagaimana opini publik itu terbentuk melalui akun Twitter. Jadi kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu yang mendalami fenomena politik itu Arab Spring misalkan, pergolakan politik di Arab itu kan banyak terjadi karena pergerakan di Twitter. Karena di sana misalkan media massa atau kelompok-kelompok masyarakat itu tidak diizinkan untuk berkumpul dan mendengarkan pendapat seperti apa yang terjadi di Indonesia, tapi sifatnya harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi itu bisa terjadi karena adanya akun Twitter atau adanya Twitter, bagaimana Twitter itu digunakan untuk membangun opini publik. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai observasi atau etnografi dalam bentuk virtual etnografi. Jadi kita menjadi partisipan, jadi bisa saja kita menjadi partisipan di dalam, jadi kita ikut beraksi atau kita memiliki akun Twitter, kita juga memunculkan pendapat di sana, bahkan kita mungkin bisa sengaja menyampaikan sesuatu untuk melihat bagaimana massa merespon apa yang kita sampaikan sesuai dengan research objektif kita, sesuai dengan tujuan penelitian kita atau pertanyaan penelitian kita, atau bisa juga kita cuma sekedar sebagai pengamat gitu ya. Jadi yang melihat bagaimana proses pengambilan keputusan atau pergerakan-pergerakan politik itu terjadi dalam situasi yang ada di dalam akun Twitter tersebut misalkan. Ini yang dimaksud dengan virtual etnografi atau non-direct ya sifatnya. Jadi bukan seperti zaman para antropolog gitu yang mereka harus turun langsung terjun ke lapangan. Nah, ini situasi-situasi yang berkembang terkait pada bagaimana kita bisa mengumpulkan data penelitian kualitatif kita. Lalu yang ketiga dalam bentuk dokumen. Jadi misal kita melakukan studi terkait pada bagaimana negara mendefinisikan energi gitu ya, misalkan mengenai ketika saya mungkin banyak berdiskusi dengan Bu Ica, energi justice gitu ya misal. Jadi selama ini di Indonesia itu tidak banyak hukum yang berbicara mengenai energy justice. Nah, lalu bagaimana cara kita melakukan penelitian secara kualitatif? Nah, ini kita bisa menggunakan collect data dengan menggunakan dokumen. Jadi kalau misal kita melihat dokumentasi terkait undang-undang yang berbicara mengenai energi, di situ kita melihat proses bagaimana energi itu didefinisikan, bagaimana energi itu selama ini diperdebatkan dalam ranah hukum dan lain sebagainya, itu kita bisa melihat dokumen. Jadi itu termasuk cara kita melakukan penelitian kualitatif. Ini bisa masuk dengan menggunakan konten analisis, atau discourse analisis, atau naratif analisis, atau dekonstruksi. Jadi berbagai macam model metode kualitatif itu tersedia untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang mungkin tidak bisa terjawab dengan tepat ketika kita menggunakan penelitian kuantitatif. Jadi perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif sebenarnya bukan mana lebih baik, mana lebih mudah, mana lebih sederhana dilakukan atau enggak, tetapi lebih pada mana yang lebih tepat untuk menjawab research question kita. Nah, lalu yang terakhir itu adalah artefaks. Artefaks ini bisa menjadi sesuatu yang tidak terdefinisikan dalam interview, observasi, atau dokumen. Jadi bisa audio visual, jadi film bisa termasuk, atau praktek-praktek masyarakat tertentu, atau misalkan baju dan lain sebagainya. Itu kalau kita menggunakan penelitian semiotika mungkin dan lain sebagainya. Jadi itu masuk ke dalam konsep artefaks ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Kalau mau ditanyakan bisa langsung ditanyakan gitu ya. Jadi saya nggak perlu melanjutkan dulu. Ya, baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan paparan? Kita masih pada materi komparasi antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif ya Bu ya, belum pada yang mixed method. Nah,
karena pada minggu kemarin Bapak Ibu mungkin sebagian dari partisipan di workshop ini sudah mengikuti, barangkali ada satu dua hal yang bisa didiskusikan dengan Bu Desi. Monggo silakan. Sedikit Mbak Dia. Ya, Pak Majid, guys, monggo Pak Majid. Terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Desi. Menarik paparan awalnya. Moga-moga sangat bermanfaat bagi kita. Ibu Desi, saya ingin sedikit bertanya terkait dengan non-direct tadi. Di dalam observasi yang non-direct itu, kan kita tidak bisa melihat langsung ekspresi dari narasumber kita atau sumber penelitian kita. Ini bisa nggak kita menjamin objektivitas dari informasi yang dia berikan? Terima kasih, Bu Desi. Terima kasih, Pak Majid. Jadi begini, Pak, memang ketika kita melihat metode penelitian etnografi, itu kan pada awalnya memang banyak digunakan oleh para antropolog nih, Pak. Jadi ketika berbicara pada konteks etnografi dalam konsep yang konvensional, pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh keilmuan antropologi ini memang lebih banyak pada saat itu berbicara mengenai masyarakat tertentu yang itu juga termasuk komunikasi verbal dan non-verbal, sehingga cara mereka menjawab misalkan bahasa itu sangat mempengaruhi pada bagaimana antropolog itu menciptakan field notes-nya. Nah, tapi pada perkembangan keilmuan, konsep-konsep interdisipliner dan multidisipliner tadi, terutama juga dengan perkembangan teknologi, konsep etnografi ini itu sebenarnya kalau kita berangkat ini namanya etnometodologi, jadi keilmuannya itu tidak hanya digunakan untuk menjawab research question yang itu membutuhkan komunikasi nonverbal. Jadi kalau tadi misalkan saya berikan contoh terkait pada bagaimana sekarang kita melakukan proses virtual etnografi di dalam akun, misalnya kalau dalam penelitian saya kita lebih mudah Instagram gitu Pak ya bisa. Jadi dari awal research question saya memang tidak mempertanyakan mengenai komunikasi nonverbal karena memang komunikasi nonverbal yang dimaksudkan dengan bentuk ekspresi wajah dan lain sebagainya itu bukan merupakan komponen komunikasi yang ada dalam komunikasi menggunakan sosial media, dalam hal ini Instagram. Jadi ketika kita melakukan non-direct observation tadi atau misalkan virtual observation, itu sifatnya kita tidak berusaha mencari mencari jawaban terhadap sesuatu yang memang itu bukan komponen dari sebuah proses sosial yang ada di dalam research question kita. Kalau tadi misalkan research question saya mempertanyakan mengenai bagaimana sih pola anak muda sekarang menggunakan Instagram. Nah, dari awal misalkan ini fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Jadi dari awal saya sudah menyajikan teori mengenai sosial media itu apa sih, Instagram itu bagaimana selama ini adanya, bagaimana kita bisa berkomunikasi menggunakan Instagram. Nah, di situ akan tampak kalau memang proses sosial di dalam atau proses interaksi antar user, antar pengguna di dalam Instagram itu memang tidak melibatkan yang namanya komunikasi nonverbal. Jadi ketika saya melakukan observasi virtual, saya tidak butuh untuk mengajukan pertanyaan itu mengenai bagaimana komunikasi nonverbal mereka ketika mereka memposting sesuatu di Instagram. Jadi kualitas data kita atau tadi sifatnya trustworthiness itu tidak diukur dari misalkan kalau etnografi itu harusnya A gitu Pak ya dengan model konvensional, tetapi diukur pada bagaimana kita menjawab research question kita. Jadi itu alasannya teori yang ada di dalam penelitian kualitatif itu bukan kita gunakan untuk menguji jawaban kita, tetapi sebagai lensa pijakan pada bagaimana kita akan menyusun research question dan menjawab research question tersebut. Kurang lebih begitu. Terjawab Pak Majid? Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya baik, saya pikir untuk penanya berikutnya bisa setelah Bu Desi melanjutkan paparannya, nih Bapak Ibu. Silakan Bu Desi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tadi kalau misalkan sifat
screen saya sudah ke-share lagi, Bapak Ibu? Sudah Bu Desi. Terkait the nature of qualitative data. Nah, lalu kita melihat sebenarnya apa sih kualitatif data itu. Jadi ada yang sifatnya, mohon maaf, kebablasan. Secara konseptual, kita melihat kualitatif data itu fokus pada bagaimana kita melihat pemahaman manusia mengenai fenomena tertentu. Sedangkan kalau kuantitatif itu berusaha untuk mencari fakta. Jadi penekanannya adalah pada fakta. Jadi tadi objektivitas itu sangat tinggi. Dalam artian objektivitas itu berarti sesuatu bisa diukur menggunakan sebuah alat ukur yang tepat. Sedangkan kalau dalam penelitian kualitatif kita lebih melihat pada bagaimana sebuah realita itu sifatnya dinamis dan selalu dinegosiasikan. Jadi sifatnya non esensialis. Jadi tidak ada realita yang persis sama di dalam level masyarakat. Dia akan selalu berbeda tergantung pada bagaimana individu yang memahaminya atau bagaimana individu yang mengalaminya. Sehingga secara metodologi penelitian kualitatif itu mengumpulkan datanya, tadi sempat saya singgung, melalui partisipan observation atau non-partisipan observation, melalui data interview. Nah, proses data collection tadi akhirnya masuk dalam tahapan coding. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Jadi, kurang lebihnya secara garis besarnya, data tadi akan kita kategorisasi berdasarkan tema-tema sesuai dengan research objektif kita atau sesuai dengan tujuan penelitian kita. Tadi misalkan pertanyaan penelitian yang ingin kita tanyakan apa, lalu kita menggunakan patokan itu di dalam menganalisis data kita. Dan seringnya kita memang menggunakan bahasa atau istilah yang muncul dari informan kita. Jadi kita bukan memunculkan kata atau istilah itu yang berangkat dari literatur, tetapi apa yang muncul dari informan. Itu alasannya seringkali penelitian kualitatif itu memunculkan sebuah teori atau menawarkan sebuah perspektif baru di dalam melihat sebuah fenomena karena dia berangkat dari informan atau dia berangkat dari data yang ada, tidak berusaha menguji sebuah hipotesis yang sudah ada. Nah, mungkin selama ini masih banyak yang berpikir kalau penelitian kualitatif itu lebih sederhana dibanding penelitian kuantitatif atau bahkan saya tidak mau berdekatan dengan yang namanya statistik, jadi saya mending melakukan penelitian kualitatif. Pada tataran itu memang ada betulnya gitu ya. Dikatakan kalau kita tidak mau bersentuh dengan statistik, lebih baik kita melakukan penelitian secara kualitatif. Tetapi ketika kita dari awal sudah berpendapat kalau penelitian kualitatif ini lebih sederhana daripada penelitian kualitatif, saya khawatir itu nanti justru akan menjerumuskan kita karena penelitian kualitatif dan kuantitatif itu memiliki kompleksitasnya masing-masing. Jadi lebih pada, kalau saya sih lebih pada preference deh Bapak Ibu, selain lebih kepada research objektif kita, tujuan penelitian kita di awal itu lebih tepat dijawab dengan kuanti atau kuali, atau kalau ke sini memang lebih banyaknya kira mixed method. Sepertinya akan lebih tepat kalau dijawab dengan mixed method, tetapi juga lebih terbiasa menggunakan yang mana. Tapi keduanya memiliki potensi yang sangat besar digunakan untuk menjawab atau untuk mengangkat sebuah fenomena sosial sehingga itu layak untuk dipublikasikan ketika tujuan akhir kita adalah untuk mempublikasikan sesuatu. Jadi nanti kita akan lihat juga bagaimana kekompleksan penelitian kualitatif. Jadi kalau secara disimpulkan gitu perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Tadi kalau posisi peneliti dalam penelitian kuantitatif itu sifatnya di luar apa yang diteliti, ya. Jadi objektivitas itu dalam artian tadi menyediakan alat ukur
yang walaupun mau saya meneliti, mau Bapak Ibu yang meneliti, selama alat ukurnya sama, selama konseptualisasi operasionalisasi yang digunakan sama, akan menghasilkan sesuatu yang sama. Sedangkan kalau penelitian kualitatif, peneliti itu terlibat di dalamnya, jadi dia sangat menentukan apa yang akan dia temukan, dia sangat menentukan mulai dari proses bagaimana sebuah penelitian direncanakan, sampai pada bagaimana sebuah penelitian terjawab. Tujuan penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji hipotesis tadi, jadi untuk menguji sebuah aturan, mencari hukum yang mengatur kejadian. Sedangkan kalau penelitian kualitatif lebih pada untuk mengembangkan sebuah teori. Jadi entah untuk melakukan update terhadap sebuah teori atau untuk menawarkan sesuatu yang baru yang belum pernah disinggung sebelumnya, atau melakukan perbaikan-perbaikan terhadap apa yang sudah disinggung sebelumnya. Nah, sehingga data collection atau metode pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif itu sifatnya sangat terstruktur, jadi sudah direncanakan sebelumnya. Survei itu berangkat dari operasionalisasi, misalkan yang operasionalisasi tadi sudah kita buat berdasarkan teori-teori yang sudah ada, ya kan? Jadi kalau kuantitatif itu kan sudah ada konsep teorinya, lalu dioperasionalisasikan berupa poin-poin yang nanti akan kita jadikan pertanyaan dalam bentuk survei, misalkan seperti itu. Jadi sudah amat sangat struktur, atau kalau dalam metode penelitian eksperimen itu kan sudah jelas alat tesnya, alat tes yang akan digunakan untuk kelompok non-tes dan kelompok tes itu sudah disiapkan sesuai dengan operasionalisasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau penelitian kualitatif, dia sifatnya memang fleksibel, dalam artian kita bisa berangkat dari sekedar mempertanyakan 5 pertanyaan dulu dalam guide wawancara kita, dalam panduan wawancara kita, yang nanti jadinya bisa sampai 2 jam. Jadi kadang kalau kita masuk penelitian kualitatif dengan menggunakan in-depth interview, itu kadang 5 pertanyaan bisa 2-3 jam, tergantung pada bagaimana sejauh mana responden kita itu berbagi, tetapi juga pada bagaimana kita bisa membuat responden kita itu merasa nyaman untuk berbagi. Ini juga salah satu teknik dalam pengumpulan kualitatif. Jadi karena memang tadi peneliti sangat terlibat, Bapak Ibu, kalau dengan menggunakan penelitian kuantitatif kan survei itu bisa kita sebar secara online misalkan, atau bisa kita titipkan ke teman, saudara, atau bahkan bisa kita berikan, terus kita hanya mendampingi gitu ya. Tetapi kalau dalam penelitian kualitatif, peneliti tadi sangat menentukan. Jadi sejauh mana kita bisa membuat responden kita, informan kita merasa nyaman, misalkan mau berbagi, bagaimana cara kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sensitif menjadi sesuatu yang itu mudah untuk dibagi. Itu juga mempengaruhi kedalaman data kita. Jadi teknik wawancara, teknik pengumpulan data. Nah, kalau kita berbicara mengenai teknik dokumen, bagaimana kita mengumpulkan data melalui proses dokumen tadi, sejauh mana kita teliti. Jadi sejauh mana kita bisa melihat celah untuk mencari dokumen-dokumen yang mungkin itu tidak asal, terutama di Indonesia ya, kita tidak bisa hanya sekedar datang ke lembaga gitu misalkan, terus ingin meminta sebuah dokumen, itu kan prosesnya biasanya susah, membutuhkan keterampilan tertentu bagi kita untuk bisa mengakses dokumen tadi, termasuk juga ketika kita melakukan partisipasi secara non direct observasi. Jadi nah, tetapi kalau sekarang, misalkan kita berbicara dalam konteks sosial media atau dalam konteks teknologi, itu sangat terbantu lagi dengan melakukan studi tentang Twitter, Instagram, sosial media, atau berita, dan lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan software yang dengan otomatis akan meng-capture gitu ya, merekam sebuah proses sosial yang terjadi dalam situs yang tadi kita berusaha untuk teliti tanpa perlu kita pantengin secara lifetime. Nah, tapi memang kita harus menyediakan waktu
untuk nanti akhirnya mengolah data yang memang sifatnya time consuming. Jadi itu yang menjadi bagian atau menjadi penekanan kenapa sih peneliti itu sangat terlibat sekali dengan data dalam penelitian kualitatif. Lalu data analisis dalam penelitian kuantitatif, itu kalau kuantitatif sifatnya tadi deduktif dan statistik, jadi sudah ada teori yang akan kita ujikan, lalu kita berusaha generalisasi, ada populasi dan ada sampling. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif tadi sifatnya induktif ya, jadi kita prosesnya bottom up, jadi justru dari data yang ada di lapangan, lalu kita lihat lagi dengan teori yang ada, atau bahkan kita merumuskan sesuatu yang belum pernah didiskusikan sebelumnya, atau teori yang baru. Nah, ini yang membuat kita untuk terus selalu berproses di dalam melakukan analisis data dan data collection. Misal dari awal di proposal kita cuma bilang akan melakukan in-depth interview terhadap 7 orang. Tetapi ternyata dari proses in-depth interview tadi muncul petunjuk-petunjuk yang mengharuskan kita untuk melakukan in-depth interview lagi dengan kelompok yang berbeda atau dengan orang yang berbeda. Karena dari hasil in-depth interview sebelumnya, ternyata membuat kita mengharuskan untuk mengolah data kita lagi atau mendalami data kita lagi. Nah, atau ternyata, ternyata saya harus melakukan FGD. Ternyata saya harus melakukan sesuatu yang baru lagi, yang itu sebelumnya tidak kita rencanakan di dalam proposal kita. Itu yang dimaksud dengan proses yang sifatnya iteratif. Nah, tipe datanya, kalau kuantitatif tadi fokus kepada angka. Kenapa sih angka? Karena tadi kan mengejar objektivitas. Jadi kalau satu ya sudah pasti artinya itu satu. Jadi ukuran itu sifatnya sudah pasti. Nah, kalau kualitatif itu karena dia fokusnya kepada kata, kalimat, bahkan kata yang sama, kalimat yang sama itu belum tentu memiliki arti yang sama dari sudut pandang peneliti. Atau bahkan dari transkrip wawancara, satu kalimat gitu, cara saya menganalisis dengan orang lain menganalisis belum tentu memiliki fokus yang sama. Nah, di situ sebenarnya letak bagaimana kita bisa menjustifikasi kredibilitas data analisis kita. Fungsi melakukan konten analisis misalkan, atau fungsi data coding yang nanti akan saya tunjukkan pada beberapa slide selanjutnya, yang akan membuat kita bisa menjustifikasi kepada pembaca misalkan, atau kepada reviewer, kalau proses data analisis kita itu valid. Ya, kita bisa justifikasi dengan baik, walaupun itu tidak harus menggunakan alat ukur yang sama. Kalau kuantitatif kan jelas karena ada alat ukur yang sama, tinggal dilihat prosesnya, tinggal dilihat bagaimana rumusan-rumusan statistik yang ada, sudah muncul reliabilitasnya, misalkan sudah muncul replicability-nya. Nah, sedangkan kalau kualitatif berbeda. Nanti akan saya tunjukkan proses yang saya maksud dengan data coding. Nah, untuk produknya, jadi kalau kuantitatif itu adalah status hipotesis, apakah hipotesis kerjanya diterima, ditolak misalkan, kalau ditolak kenapa, kalau diterima kenapa. Nah, itu produk dari penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif tadi kembali pada rich description, jadi pengembangan sebuah teori atau revisi dari sebuah teori. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak Ibu? Ya, Bu Desi, ada pertanyaan dari Bapak Dr. Imam Buswahyono dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Mungkin Pak Imam bisa menyampaikan langsung kepada Bu Desi ya, Pak Imam? Atau saya bacakan, boleh. Ada dua pertanyaan dari beliau. Pertama, sebagai konsekuensi intellectual responsibilities tentang logic rationality and methodological responsibilities, bagaimana dalam penelitian yang sifatnya interdisipliner metode ini menggabungkan dua keilmuan hukum dan sosiologi, atau hukum dengan komunikasi misalnya, atau hukum dengan ekonomi. Jadi sifatnya lintas keilmuan begitu ya Bu Desi. Kemudian yang kedua,
Dalam kaitannya dengan methodological consequences atas penggabungan dua metode kuantitatif dan kualitatif yang dikolaborasikan dalam isu masalah, data serta analisis datanya seperti apa? Bisa langsung dijawab dari Bu Desi, matur nuwun. Terima kasih Pak Imam pertanyaannya. Kalau yang pertama ini terkait dengan interdisciplinary keilmuan gitu Pak. Jadi kalau yang kedua mungkin lebih ke mixed method yang mungkin nanti akan coba saya jawab pas mixed method gitu ya Pak. Kalau belum terjawab nanti bisa kembali lagi. Jadi saya coba untuk yang jadi kalau kita berbicara mengenai interdisciplinary method sebenarnya ini kalau kita berangkat dari keilmuan gitu ya Pak, itu kan sebenarnya semua ilmu itu kan branch-nya adalah ilmu filsafat. Jadi kan pada akhirnya kita itu kan akan berbicara mengenai ontologi, aksiologi, epistemologi misalkan dari sebuah keilmuan. Nah itu alasannya kan kalau misalkan pengalaman saya S3 itu kan jadinya kita akhirnya kembali lagi ke filsafat. Nah ini sebenarnya yang sangat mewarnai pada bagaimana pada prakteknya ilmu-ilmu itu terbagi dalam ranah keilmuan yang berbeda. Misalkan ada sosiologi, ada hukum, ada komunikasi. Itu adalah ranah praktek. Jadi lebih ke applied-nya. Kalau jadi lebih ke applied-nya. Nah, kalau kita berbicara pada konteks sebuah penelitian, memang itu alasannya mungkin juga makanya hibah-hibah penelitian itu kan juga mengharuskan peneliti itu berangkat dari jurusan yang berbeda atau bahkan fakultas yang berbeda. Karena sebuah realitas sosial itu seringkali tidak bisa dibingkai hanya dengan menggunakan satu kacamata keilmuan. Tapi dia bisa dibingkai secara lebih holistik ketika kita menggunakan berbagai kacamata keilmuan. Atau misalkan ketika kita berbicara dengan metode, itu alasannya akhirnya muncul mixed method. Misalnya Pak, kalau misalkan saya gitu, saya coba contohkan dengan menggunakan fenomena COVID-19 ini, jadi pandemi ini. Selama ini mungkin yang terlihat adalah pada bagaimana COVID-19 ini bisa disembuhkan atau prosesnya seperti apa. Tapi pada satu sisi kita juga tidak bisa mengabaikan realita-realita sosial mengenai pada bagaimana masyarakat misalkan melihat fenomena COVID-19 ini. Ini mungkin bisa mempengaruhi proses proses kita menghadapi fenomena pandemi ini. Ini yang menyebabkan misalkan setiap negara itu punya cara yang berbeda. Nah ini itu alasannya ilmu humaniora, ilmu sosial sains dan lain sebagainya itu perlu untuk mendampingi pada bagaimana wacana kedokteran tadi disusun. Misal kalau kita lihat di masyarakat kita kan kita selalu mempertanyakan kalau misalkan sudah ada yang kena gitu ya kita siapa yang kena kok nggak disebutkan, ada perasaan kita selalu was-was, selalu takut. Jadi kalau saya bilang jadi seperti ada wacana ketabuhan gitu Pak. Di satu sisi pemerintah itu meminta masyarakat misalkan untuk transparan dan lain sebagainya, tetapi di satu sisi dimunculkan wacana ketabuhan seolah-olah kena penyakit COVID-19 ini adalah sesuatu yang tabu. Nah, ini kan juga kita bagaimana melihat sebuah fenomena yang mungkin fenomena kedokteran gitu ya Pak, terkait dengan COVID-19 dari sudut pandang fenomena sosial. Ini terkait pada bagaimana kita melihat sebuah fenomena itu bisa menjadi holistik. Atau kalau kita berangkat di dalam ilmu hukum sebenarnya, nanti ada yang ingin saya contohkan di belakang. Jadi di kasus yang pernah diangkat oleh Foucault gitu ketika dia melihat pada bagaimana wacana hukum itu terjadi di masyarakat Perancis pada abad pertengahan. Nah, Foucault ini sosiolog, Pak. Dia bukan ahli hukum, tetapi dia melakukan penelitian wacana terkait dengan pada bagaimana saat itu hukum di Perancis. Mungkin suaranya bisa
Itu untuk yang Ya. saya minta. Bapak Ibu yang Halo Ibu-ibu. belum menonaktifkan speakernya, silakan dinonaktifkan, Mbak Diandra. Mbak Diandra. Mbak Diandra, Mbak Diandra. Bisa dari host sebenarnya, Bu. Hostnya minta ya. tolong di Halo. Mas Reddy bisa minta dinonaktifkan ya speaker peserta. Suaranya. Jadi saya bisa lanjutkan pelan-pelan mungkin Nggih. ya Pak Imam. Nggih, monggo, monggo. Jadi kalau tadi saya lanjutkan, Foucault itu sosiolog Pak, tetapi dia melakukan analisis wacana terhadap peraturan hukum yang pernah terjadi pada kasus pembunuhan pembunuhan di dalam keluarga yang terjadi pada abad pertengahan. Di situ dia menemukan atau dia merumuskan sebuah teori, ternyata wacana sosial mengenai penyakit mental, mengenai perkosaan di dalam sebuah pernikahan, mengenai pembagian harta, itu sangat mempengaruhi pada bagaimana hukuman itu diputuskan oleh hakim. Nah, ini kan akhirnya mempengaruhi pada bagaimana proses hukum selanjutnya. Nah, penelitian Foucault ini akhirnya mempengaruhi pada bagaimana aturan hukum yang ada di Prancis itu direvisi untuk ditinjau kembali, diulang ini menunjukkan pada bagaimana interdisiplinary tadi terjadi. Justru ketika kita menggunakan berbagai kacamata keilmuan, diharapkan adalah kita bisa melihat sebuah fenomena itu lebih holistik. Jadi tidak seperti pakai kacamata kuda. Mungkin begitu ya Pak Imam untuk yang pertanyaan yang pertama. Iya. Jadi itu yang seringkali kami dihadapkan. Yang saya langsung Budi ya. Bolehkah? Ya, Silakan jadi Pak Imam. Ya, silakan. Seringkali ketika bertarung di penelitian-penelitian hibah kompetisi itu kami dihadapkan kepada kekurangpahaman atau kekurangmampuan menjelaskan secara rasional tentang bagaimana mixed method ini kita gunakan, terutama pada penelitian-penelitian yang interdisciplinary. Nah, oleh karenanya tadi saya sependapat dengan bagaimana membuat sebuah rumusan masalah dan kemudian mencari keterhubungan antara variabel-variabel tadi yang masing-masing tentunya setidak-tidaknya melibatkan dua keilmuan. Nah, hal yang sering kami hadapi adalah memahami secara benar metode ilmu lain yang kita coba adopsi atau kita transplantasikan bersama-sama dengan ilmu hukum. Itu barangkali yang kesulitannya untuk penelitian-penelitian. Tapi mohon maaf sekiranya ini agak menyimpang dari tema semula. Ya. Ini justru temanya. Cuma nanti mungkin untuk pertanyaan Pak Imam yang kedua, termasuk tadi komentar Pak Imam terkait dengan tadi mixed method dan bagaimana menjustifikasi kapan sih kita perlu mixed method dan kenapa kita perlu mixed method. Nanti mungkin saya akan diskusikan pada yang poin selanjutnya atau nggih Pak. Nanti kalau belum terjawab, mohon saya diingatkan. Iya. Ji, matur nuwun, Bu. Ji, sembah nuwun. Ya, matur nuwun Pak Imam atas pertanyaannya. Untuk Bu Desi bisa melanjutkan paparannya, matur nuwun. Saya akan kembali. Sudah. Saya kepencet, saya share dulu. Sampun? Slide-nya? Sudah, Bu Desi. Nah, jadi secara umum tadi karena proses data analisis itu sifatnya iteratif, jadi memang ada berbagai macam model, tetapi kurang lebih intinya sama. Ini yang saya kutip, itu yang paling sering digunakan atau yang paling populer karena paling sederhana penggambaran grafiknya, itu adalah metodenya Meilsen-Haberman atau metode interaktif namanya. Jadi berbicara pada bagaimana bisa dilihat dari grafiknya itu ya Bapak Ibu, kalau misalkan data collection, data condensation, data display, dan conclusion itu terus merupakan sebuah proses terus yang
tidak berhenti gitu ya sampai kita muncul yang namanya data saturate tadi. Jadi di edisi yang awal mungkin kalau Bapak Ibu sudah sempat melihat atau mengetahui metode interaktifnya Miles dan Haberman, ini dulu sebenarnya data condensation ini dinamakan data reduction ya. Tapi setelah 2014 berapa tahun terakhir ini mereka berdua menggantinya menjadi data condensation karena mereka berusaha untuk menghilangkan implikasi ketika dikatakan data reduction itu seolah-olah itu memperlemah proses analisis tadi. Jadi seolah-olah kita menghilangkan sesuatu di dalam proses apa dikatakan reduction, sehingga alih-alih mengatakan sebagai reduction, mereka merevisinya menjadi data condensation. Jadi kondens gitu ya, sehingga data itu menjadi sangat padat, memadatkan data. Jadi berusaha untuk meminimalisir data-data yang sifatnya overlapping misalkan, jadi bukan untuk mengurangi. Nah, kalau dilihat di dalam grafik ini, data collection itu mengacu pada proses kita memilih, memfokuskan atau menyederhanakan atau bahkan menciptakan abstrak dari data yang kita dapatkan dalam data collection. Jadi data collection tadi mulai dari proses interview, dokumen, jadi cara kita mengumpulkan data yang lalu kita padatkan tadi. Jadi kita memilih, fokus, menyederhanakan yang ini biasanya kita lihat dari data-data yang muncul dalam field notes kita, dari transkrip interview kita, dari bukti-bukti material lainnya yang itu langsung pada saat kita melakukan condensation, pada saat yang bersamaan kita juga sudah memikirkan bagaimana displaynya nanti. Bagaimana kita akan menyajikan itu bukan tidak harus selalu dalam laporan riset kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara penelitian kualitatif memang sebenarnya lebih banyak hal yang kita lakukan di belakang layar, tidak harus dalam bentuk apa yang nanti kita sajikan di laporan, tetapi lebih pada bagaimana proses kita mengorganisir analisis yang terjadi di dalam otak kita. Jadi kayak proses berpikir. Nah, itu akan lebih mudah atau lebih terorganisir apabila kita menggunakan display yang itu terstruktur, dalam artian ketika kita melakukan proses memfokuskan, mensimplifikasi atau melakukan abstrak dari sebuah transkrip, misalkan kita menggunakan grafik, kita menggunakan tabel, atau kita menggunakan poin-poin yang itu kita kategorisasikan. Misalkan penelitian terkait dengan pola asuh ayah misalkan. Jadi saya sudah menggunakan kode mengenai kuantitas waktu yang dihabiskan ayah dengan anak jadi saya masukkan kode sendiri, kualitas seperti apa, terus proses pola asuh seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Jadi sudah ada kategorisasi yang itu membantu saya dalam menganalisis data interview tadi. Lalu dari mana kategorisasi ini kita dapatkan? Bisa dari tadi panduan wawancara yang sudah kita buat, itu biasanya kita sudah memiliki beberapa poin-poin, atau bahkan sifatnya ini open coding ya Bapak Ibu. Jadi ternyata di dalam wawancara tadi muncul sesuatu yang konsisten, tidak hanya dari informan kita satu ini, tapi juga sering muncul terkait apa yang tidak ada dalam panduan wawancara kita. Misal ternyata referensi menjadi ayah itu ternyata seringkali muncul ketika mereka berbicara, oh saya melihat orang tua saya, atau ketika sebenarnya kita nanyanya ayah ideal itu seperti apa sih? Nah, ternyata kebanyakan mereka tidak langsung menjawab ayah ideal itu seperti apa, tetapi mereka bercerita dulu. Oh saya itu pengen jadi ayah itu kayak ayah saya dulu misalkan dan sebagainya. Nah, ini kita bisa menjadikan kategorisasi baru, oh referensi menjadi ayah. Ini yang dimaksud dengan proses bagaimana kita terus kembali, display, data condensation, conclusion. Jadi proses iteratif itu terus berjalan. Nah, terus terkait dengan bagaimana kita menyajikan data display, sebenarnya kalau kita memiliki data yang agak banyak gitu, walaupun penelitian kualitatif,
itu banyak software yang memfasilitasi kita menggunakan itu. Kita sebenarnya yang paling sederhana kita bisa menggunakan Excel, atau kalau yang sedikit agak sophisticated gitu ya, atau sedikit agak canggih yang sekarang ini mungkin banyak dibicarakan atau baru kemarin ada pelatihannya oleh International Office itu dengan menggunakan program NVivo. Nah, itu bisa membantu kita untuk mengorganisir data yang data kualitatif yang sifatnya amat sangat banyak. Jadi memang kalau data statistik itu banyak dalam tipe item. Jadi misalkan ada 300 orang yang kita survei itu dalam bentuk item, tapi sudah amat sangat mudah gitu ya terorganisir karena sudah, apalagi kalau kita gunakan survei monkey, itu kan setiap pertanyaan itu sudah langsung bisa kita buat cross tab atau tabulasi silang dengan pertanyaan lain yang kita inginkan. Itu sangat mudah sekali kalau kita memiliki data kuantitatif, walaupun sifat datanya itu secara kuantitas itemnya banyak. Tetapi kalau kita berbicara data kualitatif, wawancara walaupun sifatnya cuma 6 orang atau 7 orang dan tidak sampai ratusan, itu data yang kita miliki amat sangat banyak Bapak Ibu, karena sifatnya transkrip yang itu mungkin 3 jam durasinya, atau mungkin 2 jam tadi, tergantung kemampuan kita wawancara dan tergantung pada bagaimana keinginan partisipan untuk berbagi. Nah, ini akan sangat chaos ya, sangat berantakan kalau kita tidak mengorganisir wawancara kita tadi dengan baik. Cara kita mengolah data itu juga sangat dipengaruhi pada bagaimana kita melakukan yang namanya data display tadi. Nah, kita gunakan kategorisasi. Memang walaupun yang harus dipahami, software untuk penelitian kualitatif itu berbeda dengan software untuk penelitian kuantitatif. Apabila penelitian kuantitatif dikatakan software, itu berarti asumsi kita hanya memasukkan data mentah kita, lalu sudah celing keluar hasilnya sesuai dengan rumusan yang kita inginkan. Misalkan kayak SPSS gitu, kita masukkan rumus yang kita inginkan sudah langsung keluar. Nah, kalau kualitatif memang namanya betul software, tapi dia tidak berada pada tingkatan artificial intelligence yang sama dengan data kuantitatif. Karena tadi ya lagi-lagi penelitian kualitatif, instrumen yang utama adalah peneliti. Jadi software tadi hanya membantu kita untuk mengorganisir data, tetapi cara software tadi mengcoding, bagaimana software tadi memutuskan hubungan antara coding A dengan coding B, itu semua kembali kepada peneliti. Jadi tetap memang membutuhkan waktu bagi kita untuk mengcoding, walaupun nanti ketika kita sudah selesaikan, kita tidak perlu membuat data display tadi dengan manual, dia sudah akan otomatis jadi. Tapi proses tadi rumusnya seperti apa, itu semua dilakukan secara manual oleh peneliti. Jadi itu beda pemahaman mengenai penggunaan software dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, ketika kita berbicara pada tataran kesimpulan, kesimpulan ini tidak hanya kita mengambil kesimpulan, tetapi kita juga memverifikasi. Nah, kalau kita melakukan analisis data kualitatif, kadang ketika kita melakukan kondensasi data tadi, pada saat bersamaan kita juga sudah mulai menarik kesimpulan, karena kita sudah bisa membaca polanya. Jadi memang menariknya ketika kita melakukan penelitian kualitatif, proses analisis, proses pengambilan kesimpulan itu terjadi secara terus-menerus, Ibu. Dalam artian, biasanya kita melihat membaca data, membaca dari hasil data koleksi tadi, kita sudah muncul, oh iya, ini begini. Oh, teori itu sudah mulai kita rangkai-rangkai. Jadi proses itu tuh sudah mulai terjadi ketika kita sudah melakukan data collection. Jadi itu sudah dari data collection itu sudah muncul proses seperti itu yang nanti akan terus kita lakukan sampai tadi ya pertanyaan penelitian kita sudah terjawab dan sudah tidak ada celah lagi yang memungkinkan muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Itu kalau kita melihat proses analisis data kualitatif. Kalau ada yang ditanyakan, saya bisa langsung di cut saja ya, Bu Dia. Ya, baik Bu Desi, ada satu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ibu Eriska. Ibu Eriska, apa sudah siap untuk menyampaikan pertanyaan? Monggo silakan bisa di-unmute dulu speakernya.
Belum join ya. Bisa dilanjutkan dulu Bu Desi, nanti bisa menyusul. Oke, terima kasih. Ini hanya gambaran besar ya Bapak Ibu mengenai pada bagaimana tahapan melakukan analisis data kualitatif, walaupun tidak harus seperti ini. Karena tadi tergantung kita sebagai penelitinya, cuma ini saya coba menunjukkan gambaran secara besar, garis besarnya seperti apa. Jadi biasanya kita mulai dengan merubah semua data collection tadi kita itu menjadi words, karena pada intinya kan dia akan berubah kata. Kalaupun data collection kita itu sifatnya adalah screenshot, misalkan tadi saya contohkan Instagram dan penelitian saya, berarti kita mendeskripsikan tadi kan, foto tadi kita deskripsikan, fotonya tentang apa, misalkan postingnya tentang apa, sesuai dengan research question saya, sesuai dengan pertanyaan penelitian yang di awal sudah saya curigakan atau sudah saya asumsikan terhadap apa yang akan saya teliti. Nah, tadi terus kita melakukan organizing data, bisa melalui tabel, word cloud, grafik, yang selanjutnya kita muncul dengan cara mengcoding tadi. Nah, coding itu munculnya dari mana? Tadi karena sifat penilaian kualitatif itu sifatnya lebih open-ended, jadi bisa dari data yang sudah kita kumpulkan, bisa dari teori yang tadi kita gunakan di awal, dari literatur review, dari research objektif kita. Itu semuanya membantu kita dalam memunculkan coding atau kategorisasi mungkin ya. Nah, beberapa istilah populer dalam penggunaan coding itu ada descriptive coding. Jadi kita hanya menyimpulkan saja tema-tema utama yang muncul dalam data kita, atau in vivo coding, yaitu menggunakan bahasa yang digunakan responden kita. Jadi muncul kata-kata yang itu ternyata, oh bisa nih kita jadikan untuk kategorisasi. Kayak tadi misalkan pada responden saya muncul reference atau rujukan menjadi ayah misalkan, itu bisa muncul dari sana. Atau juga kita menggunakan model yang pattern coding. Jadi kita menemukan pola dari data kita dan merumuskan itu menjadi sebuah kategorisasi. Jadi tidak harus itu ada di dalam tidak secara eksplisit informan kita ngomong tentang itu, tetapi kok ada kecenderungan semuanya itu berbicara hal yang menurut kita kategorinya adalah ini misalnya. Nah, itu masuk di dalam pattern coding. Nah, ini mungkin nggak tahu terlihat jelas nih, apa enggak nih Bapak Ibu. Ini adalah contoh tampilan en vivo sih. Jelas Bu Devi ya, agak kecil tapi masih terbaca. Nah, kalau ini, jadi misalkan saya contohkan ini ada data-data wawancara saya. Nah, en vivo itu bisa melakukan ini. Jadi selain ini durasi per transkrip, jadi misalkan kalau kita masukkan itu dalam bentuk audio atau audio visual, kan kita melakukan transkripnya secara manual. Nah, ya ini sayangnya juga karena kita negara dunia bukan negara maju gitu ya Bapak Ibu, jadi kita harus melakukan transkrip itu secara manual. Kalau bahasa Inggris itu mereka bisa melakukan transkrip secara otomatis. Nah, ini jadi kita harus meletakkan transkrip secara manual yang ketika kita membaca transkrip ini, kita bisa memberikan kategorisasi atau coding. Kalau misalkan di sini, ini contoh adalah kategorisasi atau coding yang saya buat ketika saya menganalisis transkrip data saya. Nah, ini yang saya maksud dengan penggunaan software itu membantu kita untuk melakukan ini. Misalkan di sini sudah tampak ada misalkan berapa lama yang bersangkutan berbicara mengenai topik ini, berapa lama yang bersangkutan bicara tentang topik ini, dan ini sudah muncul dalam bentuk grafik gitu, jawab itu word cloud misalkan, warna-warna yang bisa kita lihat. Jadi intinya transkrip kita ini atau data kita itu memunculkan kategorisasi apa saja. Nah, tetapi yang memutuskan mana kalimat yang itu memiliki arti tertentu itu kita. Dan arti apa yang kita berikan terhadap kalimat tertentu itu juga kategorisasi ini yang membuat adalah peneliti, termasuk secara manual kita juga memilih kalimat-kalimat mana yang itu kita coding
sesuai dengan kategorisasi tertentu. Nah, ini saya harap bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu mengenai software yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan bedanya dengan penelitian kuantitatif. Nah, ini jadi yang saya singgung terkait dengan data display. Jadi misalkan ini dari focus group atau interview, misalkan ternyata ditemukan ada 141 faktor terkait apa yang dibicarakan di dalam transkrip FGD dan transkrip interview yang itu muncul dalam 17 tema yang akhirnya dibagi lagi oleh peneliti menjadi 6 domain. Ada mengenai identitas, mental health, behavior, konflik, misalkan, dan seterusnya. Nah, warna-warna ini yang membuat software, tapi yang menentukan ada berapa faktor, ada berapa tema, domain itu adalah peneliti. Nah, ini memudahkan kita untuk melakukan analisis data secara terorganisir. Jadi misalkan, oh ternyata topik mengenai behavior ini memiliki tiga varian. Kalau misalkan kita lihat dari degradasi warnanya, semuanya ini berbicara mengenai perilaku, tetapi yang satu mungkin perilaku eksternal, yang satu lebih berbicara mengenai perilaku yang hanya mempengaruhi dirinya sendiri atau internal dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi ini cara saya maksud dengan data display. Nah, untuk yang kedua, ini sebenarnya yang dimaksud dengan coding tadi, Bapak Ibu. Jadi coding tadi memang secara umum tadi ada yang namanya in vivo coding, pattern coding, tematik coding dan sebagainya, tetapi cara kita melakukan coding itu sifatnya juga variatif. Jadi kalau yang tadi saya contohkan mungkin sifatnya lebih yang tematik analisis, karena biasanya itu yang paling sederhana. Jadi kita hanya melihat tema-tema yang muncul di dalam data kita. Kita berusaha untuk melakukan klasifikasi dari apa yang muncul dari data kita, key konteksnya apa, jadi kata kuncinya apa, misalkan itu yang paling sederhana berdasarkan tema kategorisasinya. Nah, yang akan sedikit lebih kompleks tetapi bisa mengangkat analisis kita atau bahkan memunculkan research question yang lebih kompleks itu misalnya ketika kita melakukan jenis yang co-occurrence analysis. Jadi di sini kita tidak hanya melihat mengenai kategorisasi, tapi kita juga bisa melihat word association. Jadi misalkan kalau dalam istilah hukum misalkan kapan definisi anak haram itu muncul. Dia selalu bersinggungan dengan kata apa. Nah, ini bisa muncul dengan kata asosiasi. Jadi kita tidak melihat tematik lagi, tetapi kita melihat asosiasi. Atau bisa melihat sequence analisis. Jadi mana dulu yang dimunculkan? Ketika kita berbicara energi justice, yang dimunculkan apa mana dulu? Yang dimunculkan masyarakat adat terlebih dahulu, ataukah yang dimunculkan pemilik modal terlebih dahulu. Nah, ini misalkan untuk melihat bagaimana hukum itu keberpihakan dan lain sebagainya. Mungkin larinya bisa ke sana. Lalu bisa melihat comparison between word pairs. Jadi kapan kata itu dilekatkan dengan kata yang lain. Jadi sebuah konsep itu selalu dilekatkan dengan konsep yang mana. Contohnya seperti itu nih. Kalau kita menggunakan co-occurrence analisis atau yang selanjutnya kita menggunakan comparative analysis. Jadi kita selalu melakukan komparasi terhadap kalau ini bisa melibatkan bentuk dokumen atau research question yang itu melihat dari dua realitas sosial. Jadi mungkin kasus mengenai energi justice yang ada di negara berkembang dan energi justice yang ada di Eropa misalkan, itu seperti apa. Nah, ini bagaimana coding itu sifatnya bisa amat sangat kompleks, tetapi dia bisa membantu peneliti untuk melihat sisi yang berbeda dari sebuah fenomena yang mungkin itu tidak bisa didapatkan dari penelitian kuantitatif. Jadi itu terkait bagaimana data analisis dalam penelitian kualitatif secara garis besar karena berkaitan dengan words tadi. Jadi Bapak Ibu kalimat atau kata, jadi itu proses coding yang dilakukan secara umum. Nah, terakhir terkait dengan penelitian kualitatif, ya, itu adalah berbagai macam tradisi yang ada dalam penelitian kualitatif. Jadi amat sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif yang sifatnya mungkin lebih pakem.
dan variasinya itu lebih mudah ditebak atau misalnya kita sudah mengenalnya. Nah, penelitian kualitatif ini selalu berkembang dan banyak sekali variasinya. Ini yang paling sering digunakan atau paling familiar itu ada etnografi, ada fenomenologi, ada studi kasus, ada analisis wacana, analisis conversation, content analysis, semiotik, naratif, atau sekarang ada lagi participatory action research ya, atau PAR misalkan, bagaimana kita menggunakan subjek penelitian kita sebagai instrumen penelitian kita, jadi itu sifatnya PAR. Nah, yang tidak setiap penelitian ini, jadi yang amat sangat berbeda lagi, walaupun kita sudah tahu namanya, fenomenologi etnografi, yang tidak berarti setiap penelitian ini tuh punya tahapan penelitian atau teknik analisis yang pakem, Bapak Ibu. Jadi biasanya itu seringkali kesalahan memahami adalah ketika misalnya kita berharap kalau ketika kita, saya mau melakukan penelitian dengan menggunakan discourse analysis. Lalu kita berharap menemukan tahapan dalam discourse analysis yang ketika kita buka buku itu sudah langsung ada, 1-7, 1 gini 2. Nah, ini kesalahan yang seringkali terjadi karena kita sudah terbiasa berpikir menggunakan pendekatan positivistik atau cara melakukan penelitian secara kuantitatif yang kalau misalkan saya mau kuantitatif A sudah langsung ada tahapannya seperti ini. Nah, kalau kualitatif sayangnya tidak begitu Bapak Ibu. Karena kualitatif itu dia sifatnya interpretatif. Setiap orang atau setiap scientist, setiap ilmuwan yang itu menggunakan pendekatan kualitatif tertentu bisa muncul dengan teknik tahapan yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi memiliki filosofis yang sama. Misal ketika kita berbicara discourse analisis, berarti kita akan melakukan sebuah analisis wacana mengenai pada bagaimana rezim pengetahuan itu dibangun. Nah, itu adalah yang utama yang membedakan antara discourse analisis dengan fenomenologi, misalkan. Kalau fenomenologi, dia berbicara mengenai conscious experience, pengalaman yang dialami individu secara langsung, secara sadar. Jadi kayak mimpi itu berarti tidak bisa masuk ke fenomenologi. Nah, hal seperti itu. Nah, itu kita cukup tahu perbedaan antara semua varian tadi, tetapi terkait dengan tahapan teknik analisisnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita cari sesuai dengan research objektif kita. Karena discourse analisisnya Foucault mungkin akan dikembangkan secara berbeda dengan discourse analisisnya Van Dijk, walaupun filosofinya sama, tadi sama-sama mencari rezim pengetahuan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ketika Bapak Ibu melakukan atau bahkan mereview sebuah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung pada saat Pak Imam mengucapkan pertanyaannya. Ini adalah tulisannya Foucault, penelitiannya Foucault mengenai wacana, dia meneliti wacana legal dan wacana kedokteran pada saat Prancis di abad pertengahan. Jadi di dalam memoir ini, jadi di dalam tulisannya Foucault ini, buku ini, di bagian awal itu dia mengumpulkan dokumen-dokumen wawancara saksi mengenai kasusnya Pierre Rivière, lalu dokumen-dokumen pengadilan, jadi mulai tulisannya notulen itu yang ada di pengadilan, itunya Bapak Ibu, terus pengajaran dan sebagainya, terus juga dokumen-dokumen terkait laporan psikiatris dan dokter mengenai kondisi mental Pierre Rivière. Dan yang terakhir adalah memoir yang ditulis oleh Pierre Rivière sendiri. Jadi ada 4 bagian. Nah, kenapa ini tuh diangkat oleh Foucault? Karena kasus Pierre Rivière ini ternyata menurut Foucault sangat menarik dari sudut pandang bagaimana wacana kedokteran, wacana hukum itu ternyata sangat mempengaruhi pada bagaimana sebuah kasus itu dieksekusi. Nah, di dalam wacana kedokteran menggunakan discourse analisis, jadi Foucault melakukan discourse analisis, dia melihat studi dokumen dan sebagainya, dia melihat pada bagaimana tidak ternyata pada sampai akhirnya Pierre Rivière ini dihukum mati,
tidak ada kesepakatan dari psikiatris kalau Pierre-Rivière menderita penyakit mental. Karena apabila dia dikatakan dia ini bodoh, ternyata dia bisa menulis sebuah memoir yang pada saat itu, zaman itu termasuk tulisan yang amat sangat kompleks gitu, menggunakan bahasa yang amat sangat memiliki narasi yang sifat abstraksinya tinggi misalkan. Nah, pada wacana legal dia melihat pada bagaimana ternyata hukum pada saat itu di Prancis itu gagal untuk mengeksplorasi perspektif yang berbeda terkait bagaimana karakteristik atau kepribadian Pierre-Rivière. Jadi witness statement yang ditemukan ditemukan oleh Michel Foucault pada saat itu tidak mempertanyakan mengenai ibu ini yang dibunuh oleh Pierre-Rivière itu karakteristiknya seperti apa, atau ayahnya Pierre-Rivière karakteristiknya seperti apa. Jadi witness statement hanya berbicara mengenai Pierre-Rivière itu anak yang seperti apa, tanpa pernah menyinggung korbannya ini yang seperti apa, hal-hal seperti itu. Dan selanjutnya, jadi ini contoh pada bagaimana tadi interdisciplinary research itu dilakukan. Jadi Foucault sendiri melakukan riset ini tidak hanya dengan para sosiolog, tapi juga para sejarawan. Jadi ini merupakan riset gabungan dilakukan oleh sosiolog dan sejarawan terhadap wacana legal dan wacana kedokteran pada saat itu. Sebelum saya lanjutkan ke mixed method, ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung menyampaikan secara live, disebutkan nama dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Boleh bertanya? Silakan Bapak Riyad. Baik, terima kasih Ibu Desi Priyanti. Saya ingin menanyakan, jadi gini, saya ada rencana untuk meneliti masalah pariwisata, hukum administrasi negara, termasuk kebijakan dengan menggunakan namanya analisa neo-institusionalisme of law. Ini mungkin baru. Ya, jadi neo-institutional of law, jadi di sini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Dia menetapkan suatu peraturan perundang-undangan, tapi peraturan perundang-undangan itu sebenarnya kurang mengena di wilayah suatu tempat yang kita teliti. Nah, itu sehingga saya menemukan satu hal baru yang saya sebut namanya neo-institusionalisme of law. Seperti itu, Bu. Jadi intinya yang ditekankan dalam neo-institusionalisme itu adalah mengenai structure, behavior, dan satu lagi culture. Karena penelitian saya itu mengenai ekowisata berbasis kearifan lokal. Ya kurang lebihnya mirip seperti teorinya Friedman, tapi ini dia kebijakan. Kalau menurut Ibu Desi, pertanyaannya adalah apakah neo-institusionalisme itu of law itu bisa tepat untuk dijadikan suatu penelitian yang dalam kerangka hukum HAN. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Pak Riyad, mohon maaf Pak Riyad pertanyaannya. Jadi mungkin saya tidak menjawab dalam sisi teknis segi hukum Pak, karena saya bukan ahli hukum. Jadi mungkin Bapak-bapak Ibu, Bapak Ibu yang dari Fakultas Hukum nanti mungkin bisa ikut mendiskusikan. Tetapi saya lihat dari segi metodologi nih Pak. Jadi tadi kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Riyad, jadi Bapak berangkat dari sebuah perspektif teori yang disebut tadi neo-institusionalisme of law. Neo-institusionalisme of law. Jadi saya yakin teori tadi itu memberikan beberapa konsep terkait apa yang diargumentasikan dalam teori tadi. Nah, ini bisa jadi baik penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif bisa digunakan untuk menganalisis atau untuk mengeksplorasi analisis yang tadi Bapak ajukan, teori yang tadi Bapak ajukan. Jadi
saya yakin di dalam teori itu menyebutkan misalkan sebuah konsep tertentu dan bagaimana konsep yang satu berhubungan dengan konsep yang lainnya. Nah, ini Bapak bisa menggunakan baik penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif tergantung dengan research question yang Bapak ajukan. Jadi kalau misalkan yang Bapak ajukan adalah, mungkin ya Pak, saya sebagai orang awam di bidang hukum, terkait bagaimana kebijakan yang ada mungkin selama ini terkait dengan objek yang Bapak teliti itu sudah memenuhi komponen analisis yang teori yang tadi Bapak ajukan, neo-constitutionalization tadi. Nah, apakah nanti larinya misalkan, apakah Bapak membutuhkan penelitian kuantitatif itu dalam artian konten analisis, jadi penelitian kualitatif itu tidak harus berbicara mengenai survei, tapi juga bisa sifatnya konten analisis, jadi mungkin bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang ada, apakah secara hitungan kuantitatif, Pak, kalau pakai konten analisis yang kuantitatif, itu memenuhi teori tadi, ataukah misalkan perlu dilakukan juga konten analisis yang sifatnya kualitatif, yang tadi melihat tadi coding data, baik secara sifatnya tematik atau secara co-occurrence tadi, itu memenuhi komponen-komponen atau konsep yang diajukan oleh teori yang tadi Bapak sebutkan. Atau bahkan akhirnya tadi jatuhnya menggunakan mixed method. Jadi bisa saja kita menggunakan semua tadi. Jadi bisa begini juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada sebuah teori atau sebuah paradigma baru misalkan dalam keilmuan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu, wah ini yang menarik untuk diteliti. Nah tapi masih belum tahu apakah memang ini situasi yang terjadi di lapangan. Jadi ingin melihat apakah teori tadi itu sesuatu yang tepat ada, misalnya kalau kita bicara di Indonesia karena mungkin teori ini atau paradigma ini muncul atau seringkali digunakan untuk kondisi masyarakat negara maju misalkan, tapi belum pernah negara berkembang atau khususnya Indonesia. Nah, Bapak Ibu baru akan menginisiasi. Nah, ini teori tadi bisa ya. Nah, teori tadi itu bisa dijadikan konsep awal Bapak. Jadi bisa dijadikan kategorisasi kalau dalam kualitatif berarti dijadikan konsep awal untuk melihat fenomena yang ada di lapangan tadi yang sifatnya terus ya kita kembangkan iteratif, atau kalau sifatnya penelitian kuantitatif berarti teori ini tadi akhirnya menjadi operasionalisasi yang akan dijadikan variabel di dalam mengukur fenomena yang ada di lapangan. Maksudnya epistemologinya gitu. Bukan, kalau menggunakan penelitian kuantitatif, jadi mungkin yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, jadi teori ini adalah konseptualisasinya, yang dari teori tadi kita mencari operasionalisasinya. Jadi mungkin bayangan saya mengenai apa sih neo-constitutionalization? Neo-institutional, karena yang kita mau tekankan di sini adalah lembaganya, bahwa lembaga yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu tidak cocok dengan situasi dan kondisi saat ini maupun dari stakeholder yang ada, misalnya gubernur maupun wali kota gitu, sehingga perlu ada suatu lembaga yang lebih besar, misalnya badan otorita, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan dari sudut pandang kuantitatif tadi konsep tadi mengenai bagaimana institusi itu misalkan tidak cocok dengan apa yang sudah ada, tapi harus berkaitan dengan institusi yang lebih besar. Nah, itu tolak ukurnya apa? Bagaimana sesuatu itu dikatakan tepat, bagaimana sesuatu itu dikatakan tidak tepat. Nah, ini kalau kita masuk dalam pendekatan kuantitatif. Jadi teori tadi kita jadikan alat ukurnya, alat ukur untuk melihat bagaimana sesuatu terjadi di lapangan, sehingga kita bisa menguji hipotesis kita. Nah, kalau kualitatif, kita tidak menjadikan itu sebagai alat ukurnya, tapi itu kita jadikan pijakan untuk mengeksplorasi data yang ada di lapangan, yang belum tentu berakhir dengan setuju atau tidak setuju terhadap hipotesis. Bisa saja kita berakhir dengan revisi terhadap teori tadi. Oh, ternyata kalau di Indonesia, misalkan, dengan karakteristik masyarakat negara berkembang, teori tadi ternyata tidak tepat, karena harus ada komponen yang mungkin tidak disinggung dengan teori tadi. Atau saya komponen apa? Yang mungkin di negara maju tidak pernah terpikir karena memang mereka tidak memiliki dinamika masyarakat yang sama. Nah, ini yang saya maksud perbedaan antara pendekatan dengan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Mungkin begitu Pak Riyad.
Baik, untuk Semoga menjawab. sementara terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih untuk Bapak Riyad yang sudah mengajukan pertanyaan dan diskusinya. Karena waktu kita hanya tinggal 20 menit dan masih ada satu pokok bahasan terkait dengan mixed method, Bu Desi bisa melanjutkan paparannya, nanti diskusinya bisa di akhir setelah paparan selesai. Iya, kurang 15 menit ternyata ya, Bu Dia. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Tadi setelah kita diskusi mengenai mixed method, nah ini mungkin pertanyaan dari Pak Imam tadi, ya, saya kembali. Nah, dengan pertanyaan, kapan sih kita harus menggunakan mixed method dan kapan, atau bagaimana cara kita menjustifikasi apabila mixed method tadi memang diperlukan. Jadi, memang tidak semua research question itu membutuhkan mixed method. Kadang dia hanya cukup terjawab dengan penelitian kualitatif. Jadi, walaupun yang dikatakan mixed methods, Bapak Ibu, pada akhirnya varian mixed method ini jatuh pada model penelitian kualitatif. Kenapa? Karena memang kan yang dikejar adalah paradigma yang sifatnya interpretatif tadi dalam mixed method. Karena mixed method memahami kalau ternyata kita tidak harus mencari hukum yang mengatur kejadian, tetapi mencari namanya text description. Nah, cuman dalam melakukan text description tadi, seringkali juga dibutuhkan analisa data statistik, entah itu di awal, entah itu di akhir, entah dalam prosesnya. Ya, jadi nanti ada beberapa tahapan bagaimana kita bisa menggunakan mixed method design. Nah, cara kita menjustifikasi kenapa kita perlu menggunakan mixed method dari awal, kita harus menjelaskan komponen apa dalam research question kita yang harus dijawab. Jadi misalkan, Desi, mohon maaf, slide-nya bisa dimaksimize ya untuk slide-nya, karena ini kayak memang double dengan folder atau kayak kecil tampilannya. Ya. Oh, sebentar. Ini jangan-jangan dari tadi saya share adalah slide note ya, Bapak Ibu. Bukan share screen slideshow-nya sebentar saya. Ya, masih. Sampun? Sudah Bu Desi. Ya. Jadi jadi dari awal misalkan kita sudah harus memberikan tahapan atau penjelasan kenapa sih kita membutuhkan mixed method. Misal kalau saya contohkan, ketika saya mengajukan penelitian terkait dengan pengaruh utamaan peran ayah di dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini saya sifatnya masih eksplorasi. Jadi saya sampaikan kenapa sih penelitian saya sifatnya eksplorasi, karena saya masih ingin mencari mengenai bagaimana ayah di Indonesia itu didefinisikan. Didefinisikan ini baik dari sudut pandang pelaku, yaitu ayah, dan juga dari sudut pandang kebijakan, aturan yang ada di dalam perundang-undangan. Nah, ini saya butuh menggunakan mixed method. Kenapa? Karena ketika saya berbicara ayah secara umum di Indonesia itu amat sangat luas, dari segi suku misalkan, dari segi tingkat pendidikan, dari segi jenis pekerjaan yang tidak akan bisa saya dapatkan ketika saya hanya menggunakan in-depth interview. Dari sifat variasi data itu sudah tidak memungkinkan jika dijawab hanya dari segi in-depth interview. Jadi yang pertama saya mengajukan sifatnya survei. Survei untuk melihat karakteristik ayah dulu seperti apa, atau bagaimana ayah di Indonesia. Nah, pada saat yang bersamaan, saya juga melakukan penelitian konten analisis secara kualitatif mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang menyinggung mengenai keluarga dan yang menyinggung mengenai ayah. Jadi saya secara studi dokumen, saya melakukan konten analisis mencari undang-undang apa gitu, undang-undang BKKBN misalkan, undang-undang KB, undang-undang mengenai ketahanan keluarga. Saya mencari bagaimana ayah didefinisikan dalam undang-undang. Lalu pada saat yang bersamaan, saya butuh untuk melakukan survei terkait pada bagaimana ayah ini mendefinisikan perannya di dalam keluarga. Nah, pada akhirnya nanti saya akan muncul dengan pada bagaimana
adakah knowledge gap misalkan, ataukah ada perbedaan antara apa yang didefinisikan di dalam undang-undang secara struktur misalkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Apakah ada definisi yang sama atau tidak? Nah, kalau sama seperti apa, tidak seperti apa, yang masih akan saya tindak lanjuti dengan focus group discussion. Kenapa focus group discussion misalkan? Karena di dalam hasil saya melakukan konten analisis secara kualitatif, itu menunjukkan beberapa aktor yang berperan di dalam mendefinisikan tentang ayah. Entah itu BKKBN misalkan, entah itu jenis kebijakan yang ada di kantor misalkan, bagaimana tanggung jawab sebagai seorang suami dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam survei ternyata saya menemukan pada bagaimana ternyata tokoh agama itu sangat berperan di dalam mendefinisikan ayah yang baik itu seperti apa. Nah, ini kan tidak terjawab mengenai aktor-aktor tadi. Aktor-aktor tadi baru muncul ketika saya mengolah data yang saya lakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini saya tindak lanjutin lagi dengan penelitian yang sifatnya fokus group discussion. Lebih merumuskan lagi mengenai poin-poin yang saya temukan pada tahapan kuantitatif dan pada tahapan kualitatif. Jadi di sini dari proposal kita sudah bisa menjustifikasi kenapa mixed method itu diperlukan. Entah dari lingkup atau cakupan riset objek yang kita teliti. Jadi karena tadi saya berbicara tentang ayah, dan ayah itu memiliki banyak variasi secara demografis, misalkan saya tidak bisa hanya melakukan dengan tataran sifatnya kualitatif saja, tapi saya butuh data survei. Nah, pada saat yang bersamaan, kita juga menyajikan research question yang mana atau data apa yang akan kita dapatkan dengan model yang kuantitatif atau dengan model yang kualitatif. Contoh lain misalkan, ketika saya melakukan riset terkait dengan pada bagaimana maskulinitas didefinisikan. Saya lihat dari majalah. Misalkan saya punya puluhan majalah, sekitar 50-70 eksemplar majalah dengan berbagai macam judul yang berbeda. Nah, kalau saya lakukan hanya dengan konten analisis kualitatif, saya juga tidak tahu apa yang harus saya cari dan apa yang harus saya kategorisasi. Karena saya cuma punya majalah di depan saya dan saya cuma punya pertanyaan mengenai bagaimana maskulinitas didefinisikan. Nah, cara saya melakukan kondensasi data, sebagai preliminary datanya, saya melakukan konten analisis yang sifatnya kuantitatif. Jadi saya menghitung, misalkan berapa kali laki-laki ditampilkan. Laki-laki ditampilkan seperti apa, dalam konteks latar belakang yang bagaimana, disandingkan dengan artikel yang judulnya seperti apa. Nah, itu saya masukkan secara kuantitatif. Nah, ini saya jelaskan kenapa di awal saya perlu melakukan konten analisis secara kuantitatif untuk melakukan kondensasi data dalam mengukur makna yang sifatnya manifest, makna yang tampak di permukaan. Nah, lalu yang kedua saya jelaskan, tahapan selanjutnya saya akan melakukan discourse analisis terkait dengan konten yang manifest tadi. Nah, dari konten yang sifatnya manifest, saya melakukan analisis wacana untuk mendiskusikan kembali atau mengeksplorasi kenapa sih ternyata dari data saya itu mayoritas laki-laki yang ditampilkan adalah laki-laki yang blasteran misalkan. Kalaupun laki-laki pribumi yang ditampilkan itu hanya sebagai cameo, tidak sebagai peran utama. Itu muncul pada saat saya melakukan analisis secara kualitatif. Di situ saya jelaskan analisis kualitatif dibutuhkan untuk melihat makna laten dari sesuatu yang saya dapatkan dari hasil analisis isi kuantitatif. Jadi ini yang saya maksudkan ketika kita menyusun proposal, ketika kita memilih menggunakan mixed methods, itu sudah harus jelas tujuan kita melakukan kuantitatif untuk mendapatkan apa, yang kualitatif untuk mendapatkan apa, dan bagaimana relasi di antara kedua metode tadi di dalam menjawab research question kita. Nah, ini ada 4 desain yang muncul ketika kita menggunakan penelitian mixed method. Jadi desain yang pertama adalah ketika metode kuantitatif dan kualitatif ini kita lakukan secara bersamaan. Jadi pada saat yang bersamaan kita berusaha untuk
mendapatkan data baik secara kuali dan kuanti. Jadi survei jalan, interview juga jalan secara bersamaan, atau observasi partisipatoris juga kita lakukan secara bersamaan. Lalu yang kedua, ketika sifatnya beberapa kali gitu. Jadi kuantitatif, pertama kita lakukan survei misalkan, lalu dari hasil survei tadi kita lanjuti dengan turun lapang untuk memastikan atau untuk mengklarifikasi apa yang kita dapatkan di dalam survei. Terus dari hasil turun lapang tadi kita lanjutkan lagi dengan survei lanjutan. Mungkin dengan kelompok masyarakat yang berbeda yang kita dapatkan dari hasil turun lapang tadi, fieldwork-nya. Terus kita dalamin lagi menjadi survei yang lebih spesifik lagi dengan kelompok masyarakat mungkin yang berbeda. Nah, ini yang dimaksud dengan desain yang nomor 2. Lalu desain yang nomor 3 itu dimulai dengan penelitian kualitatif terlebih dahulu. Biasanya sifat penelitian yang eksploratif. Jadi karena kita tidak tahu, kita memiliki informasi yang kurang terkait apa yang kita teliti, kita baru ingin tahu apa, berarti kita mulai dengan wawancara dulu. Entah wawancara yang sifatnya hanya tadi 1 atau 2, 3 pertanyaan, dari situ baru kita mulai dengan kuesioner. Misal penelitian saya terkait dengan Instagram, ya Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau ternyata Instagram itu anak-anak mahasiswa itu, anak muda sekarang itu punya lebih dari 1 akun Instagram. Nah ini saya mulai dari eksplorasi ketika saya tanya, loh kenapa kok punya lebih dari 1 akun Instagram? Ternyata yang satu itu adalah akun yang dia akui sebagai akunnya. Dalam artian yang dia akui sebagai akunnya biasanya isinya orang tua, saudara, teman-teman, karena di situ dia akan menjadi dirinya sebagaimana yang orang tuanya kenal, sebagaimana yang saudaranya kenal. Nah, tapi mereka ternyata punya akun yang kedua, atau akun lain yang seringkali mereka samarkan atau mereka hindari untuk diketahui identitasnya kalau itu adalah akun mereka, kecuali orang-orang terdekat yang sayangnya orang-orang terdekat ini di dalamnya tidak ada orang tua. Jadi misalkan aslinya anaknya berjilbab gitu ya Bapak Ibu, nanti di akun yang kedua dia akan tidak berjilbab. Dia akan menggunakan riasan atau dandanan yang sangat sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya dapatkan dengan melakukan eksplorasi terlebih dahulu. Karena saya tidak paham fenomenanya lebih dalam. Kenapa saya tidak paham? Karena saya tidak termasuk anak-anak milenial yang menggunakan Instagram dengan model tadi. Jadi tetapi bukan berarti kita tidak bisa meneliti fenomena yang tidak lekat dengan kehidupan kita ketika kita menggunakan mixed method tadi. Nah, dari eksplorasi, lalu saya tindak lanjuti dengan kuesioner. Nah, kenapa saya butuh kuesioner? Saya ingin memberikan validasi apabila fenomena terkait penggunaan akun Instagram yang lebih dari 1, ternyata bukan hanya fenomena yang terjadi pada 1 atau 2 orang, tetapi fenomena nasional yang terjadi pada generasi muda kita saat ini. Nanti lanjutnya akan masuk ke dalam in-depth interview. Mungkin setiap pemilik akun yang bersedia untuk saya wawancara, saya akan tindak lanjuti kenapa mereka melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, desain yang keempat, itu yang tadi sudah sempat saya singgung, kita lakukan survei terlebih dahulu dari hasil kuesioner, lalu ternyata biasanya kalau kuesioner itu kan kita berikan pertanyaan terakhir, apakah Anda bersedia untuk menjadi responden lebih lanjut terkait penelitian ini. Nah, biasanya yang bersedia itu akan kita hubungi lebih lanjut untuk entah kita lakukan interview atau bahkan kita turun lapangan untuk mendalami informasi yang kita dapatkan di dalam penelitian awal kita. Begitu Bapak Ibu terkait mixed method, dan saya harap menjawab pertanyaan Pak Iman terkait kapan kita menggunakan mixed method dan seperti apa ketika kita menggunakan mixed method. Monggo Pak Iman, kalau misalkan ternyata belum terjawab, saya kembalikan ke Silakan Pak Imam, barangkali ada tanggapan ya. Baik, terima kasih Ibu Dia. Sangat mencerahkan materi Bu Desi. Jadi mixed method perlu sebuah kehati-hatian atau ketelitian di dalam melihat untuk apa dan bagaimana itu kemudian diaplikasikan. Nah, yang kedua saya tertarik tadi dengan
semiotik ya. Semiotik itu yang saya baca tulisannya Prof. Antohut, bapaknya Mas Antohut. Nah, itu kan ditulis dalam sebuah tulisan yang di situ kalau tidak salah saya baca itu ada gesture, ada apa namanya ucapan-ucapan yang perlu dimaknai gitu kan. Ada makna-makna yang tersembunyi di dalam sebuah ucapan, tingkah laku yang itu semua memiliki makna begitu ya. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana menerjemahkan ini Bu di dalam sebuah telaah yang secara rasional itu mampu mencerminkan bahwa itulah fenomena atau faktanya. Seperti sekarang ini misalnya kan banyak orang tidak mau memakai masker gitu kan. Padahal itu jelas berbahaya dan tentunya risikonya juga besar gitu. Nah, pertanyaannya dari fenomena sebagian masyarakat yang tidak mau menggunakan masker ini, kemudian apa sesungguhnya refleksi dari ini semua? Yang tentunya ini menjadi bahan bagaimana sebuah aturan mesti dibuat gitu kan. Tidak hanya sebuah rumusan pasal-pasal belaka, tetapi kemudian pasal-pasal itu atau norma itu mampu mengajak atau mendorong masyarakat untuk patuh menggunakan masker, kira-kira begitu contohnya. Itu saja Bu, terima kasih, sangat mencerahkan. Terima kasih Pak Imam, itu tadi komentarnya nih. Jadi tadi terkait semiotika, terus bagaimana penggunaan masker. Saya mungkin sedikit mengomentari Pak Imam. Jadi memang tadi terkait dengan masker juga itu tadi kalau kita bilang terkait dengan kebijakan, dan itu kan akhirnya karena saya ini preferensinya adalah wacana, mungkin saya sedikit-sedikit lihatnya ke wacana aja Pak. Jadi mungkin tapi peneliti lain nanti akan punya cara pandang yang berbeda mungkin terkait dengan bagaimana kita memaknai tadi penggunaan masker. Jadi kan kalau misalnya kita lihat di meme atau di negara yang berbeda itu kayak misalkan di Belanda saja, mereka itu memang tidak mewajibkan masker. Atau bahkan kalau di Amerika itu bahkan asumsinya itu kan menggunakan masker itu malah menyakiti diri sendiri ngaten nggih wacananya, karena kita menghirup karbon monoksida dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya ketika kita kembali ke wacana itu pada bagaimana rezim kebenaran tadi itu juga termasuk bagaimana kita mendekati sebuah realitas sosial ketika menggunakan penelitian kualitatif. Kalau kita lihat di meme itu kan saya ada yang protes ngaten nggih, atau tapi saya kurang tahu membuat apa orang Indonesia apa enggak. Jadi mengenai kalian kalau pakai helm full face nggak protes kepelepetan misalkan, terus kalau pakai masker bukan masker topeng-topeng Halloween itu kalian nggak protes, tapi giliran disuruh pakai masker yang tipis gini aja kalian protes. Nah, ini kan juga bagaimana semiotika bermain ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana tadi tampilan-tampilan gambar ya, penggunaan gambar atau penggunaan tanda itu digunakan untuk melihat regulasi yang selama ini ada, termasuk pada bagaimana riset-riset tadi. Misalkan, jadi ternyata memang betul ada riset-riset kesehatan yang mengatakan kalau pakai masker itu bisa mempengaruhi kita menghirup karbon monoksida. Nah, tapi pertanyaannya adalah kenapa riset ini baru dilakukan ketika ada aturan penggunaan masker? Kenapa riset ini kok tidak dilakukan pada saat helm full face itu disuruh dipakai oleh polisi? Atau kenapa tidak dilakukan riset ini ketika pesta Halloween itu mengharuskan menggunakan topeng? Nah, kan sebenarnya jauh lebih efeknya lebih negatif daripada menggunakan masker. Jadi sebenarnya kita bisa sampai ke sana ketika kita berbicara mengenai bagaimana realitas sosial tadi ternyata merupakan konstruksi yang sangat dibangun oleh aktor-aktor yang memang akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Itu sih peranan kita melakukan penelitian sifatnya multidisipliner atau interdisipliner. Nah, kalau ingin menanggapi sedikit dari fenomena masker yang tadi disampaikan Pak Imam. Saya kembalikan ke Budia. Oke, Bapak Ibu, karena kita tadi startnya agak mundur sekitar 5-10 menit ya, barangkali ada satu pertanyaan
yang masih bisa dijawab oleh Bu Desi atau 1-2 hal yang bisa didiskusikan, monggo silahkan kalau masih ada. Sepertinya tidak ada, nggih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya dan partisipasinya dalam acara workshop penulisan jurnal multidisipliner, baik pada jilid 1 maupun jilid 2. Saya tidak menyimpulkan apa-apa dari 2 workshop tersebut karena kompleksitasnya juga luar biasa sangat besar gitu ya, tapi nanti yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Desi. Suaranya agak putus-putus. Suara Budi agak putus-putus ini. Iya, sudah berakhir suaranya putus-putus. Ji, putus-putus. Tapi yang penting Tapi mencerahkan. penjelasan materinya, iya, Betul-betul. presentasinya sudah luar biasa. Moga-moga berlanjut pada jilid ketiga atau Insya Allah. jilid keempat. Ji, Bu. Imam yang bicara jilid ketiga, susu legal. Insya Allah Ustadz Majid, Prof Majid iki saged maringi materi. Prof Majid yang nanti juga bicara. Sudah, dia lanjut itu, Pak Imam. Sampun nggih. Nggih, sampun. Matur nuwun, sedaya. Sami, Prof. Sudah ditutup toh ini. Nah. Pak Riyad, ayo digarap September. Semangat Pak. APU-nya Bapak Ibu, APU Saya dan baru HTP. baru selesai, baru sembuh, Pak. Oh, ini Septemberan loh, apa ujian kualifikasi loh. Siap. Saya baru sembuh kemarin, infus sudah dicabut 2 minggu yang lalu. Oh ya wes, suka cepat sembuh ya. Ya, Oke, saya mohon izin. makasih. Sehat, mungkin ya sehat-sehat. Makasih Pak Imam. Ya, ini sampul sudah ditutup. Iki sampun rampung Kak, Bu? Ya, Bapak Ibu silakan untuk yang sudah di share di chat. Nanti materi dari Bu Desi akan diupdate pada link tersebut. Terima kasih untuk Sami-sami, Prof Budia sangat menarik. Terima kasih, matur nuwun, Bu Diah Prawesti, Bu Desi Priyanti, Pak Riyad. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Iya, terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ada lanjutan. Mantap. Sami-sami Pak. Pak Riyad. Sami-sami Pak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sami-sami. Amin. Imam. Amin.